podcast dengan Pak Mahmud, salah satu kader NU, Pak ya. Aduh gimana nih, Pak? Saya ketua Mapilu aja. Oh, Ketua Mapilu NU. Enggak, masyarakat dan pes pemantau pemilu. Oke. PPI Jawa Timur. Oke, nah di Pilpres kali ini, wah banyak hal yang bisa dibahas, Pak. Kita ketemu Pak Mahmud, teman kawan dari Mapilu, kita mau bahas masalah Pilpres nih, Pak. Yang wah kayaknya kok vibe-nya panas banget, lebih panas daripada 2014 dan 2019. Di media sosial misalnya Pilpres kali ini dianggap Pilpres yang mencederai demokrasi, Pak. Ya ada yang pro dan kontra sebenarnya, Pak. Tapi kalau misalnya kita bahas masalah itu, menurut Pak Mahmud, apakah benar Pilpres 2024 ini mencederai demokrasi Indonesia yang sudah dibangun sejak 98? Ya kita bilang 98 pasca reformasi aja. Sejak 98 dengan kabarnya ada percobaan untuk dinasti politik, atau tidak ada indikasi tidak netralitasnya penyelenggara pemilu bahkan, atau aparatur negara gitu, Pak. Kalau menurut Pak Mahmud gimana, Pak? Ya, kalau coba kita tarik ya, jadi Pilpres kali ini itu kan Pilpres ke-5 ya. Pasca pemilu? Pasca reformasi. Pilpres pertama langsung 2004, kemudian 2009, karena saat itu memang tidak terlalu hiruk pikuk karena medsos belum terlalu besar. Kemudian 2014 itu mulai ada. Terus kemudian 2019 ya puncak. Nah ini di 2024 ini kan sebenarnya kalau kita lihat konfigurasi politiknya kan tidak seperti 2019 dan 2014. Malah ada dua kutub yang menyatu kan, dua kutub yang menyatu yang itu sebenarnya itu yang dianalisis orang-orang tidak mungkin akan ketemu kutub-kutub itu, ternyata di Pilpres ketemu. Nah itu kemarin yang diharapkan bahwa dengan itu kan polarisasi di 2019 itu harus hilang. Oke. Nah, memang kan pada kenyataannya ternyata muncul polarisasi baru ini, Pak. Gesekan baru, Pak. Gesekan baru itu yang cukup menarik untuk dianalisa juga. Kemudian kalau soal Pilpres ini kan sejak awal memang sudah agak memanas ya. Sudah agak memanas setelah putusan MK, kemudian pendaftaran, sehingga puncaknya kan hari-hari ini itu kalangan akademisi, para pegawan, kemudian guru besar sudah mulai berteriak semua. Mulai turun di beberapa kampus besar yang itu juga merupakan kampus-kampus simbol-simbol perjuangan lah. Ketika reformasi dulu. Ya, kampus-kampus simbol perjuangan itu sudah mulai turun gunung. Nah, ini fenomena apa gitu? Fenomena ini kan juga tentunya harus segera disikapi. Apapun ini, kalau kita bersetback ke belakang di 98 kan turunnya kampus-kampus itu juga menandai awal gitu. Ini saya merinding, Pak, ngomongin itu. 98, Pak. Makanya ketika itu kan ya jangan sampai lah kemudian kasus-kasus kerusuhan yang itu tidak menimbulkan korban anak bangsa sendiri itu jangan sampai terulang lagi. Cuman kan apapun bahwa kondisi sekarang itu juga harus tetap disikapi dengan bijak bersama. Tapi kalau menurutnya dengan secara pribadi maupun secara lembaga, Pak, Pilpres kali ini apakah benar mencederai demokrasi yang sudah kita bangun sejak 98? Ya, kalau secara regulasi memang tidak ada yang dilanggar. Ya, oke. Nah, secara regulasi tidak ada yang dilanggar. Jadi misalkan ketika ada keputusan MK itu ya memang alurnya seperti itu. Harus dijalankan gitu loh. Cuman kan ini kan kadang kita sebagai bangsa itu kan ada unsur kepantasan. Makanya kan seringkali ada kita dilaksanakan fit and proper test itu kan apa? Itu unsur kepatutan dan kepantasan. Patut enggak, pantas enggak. Lah itu yang seringkali memang dulu jadikan pijakan bahwa bangsa ini untuk berjalan. Nah itulah kemudian antara unsur regulasi dan juga dan unsur kepantasan ini sekarang bertarung itu. Nah sekarang bertarung memang ada beberapa hal yang sebenarnya tidak pantas tapi dilakukan. Contohnya misalnya, Pak? Ya seperti misalkan ketika beberapa penyelenggara negara kemudian melakukan kampanye itu kan memang di aturan tidak dilanggar karena mereka memang ada kewajiban hanya untuk cuti saja, untuk cuti saja. Cuman kan kemudian ketika mereka melaksanakan kampanye, nah itu kemudian apakah memang cutinya sudah ada?
Nah, apakah memang ini menggunakan biaya sendiri? Nah, itu yang juga harus ada lembaga kita, misalkan Bawaslu yang harusnya misalnya lebih ketat mengawasi soal di situ. Karena banyak sekali dari di tingkat menteri, kepala daerah itu kan seringkali dia berkeliling ke daerah yang lain, yang itu bukan wilayahnya. Yeah. Nah, itu kan seharusnya kan masyarakat memang tidak akan mungkin untuk mengkorek terlalu jauh ya, ada lembaganya. Nah, ada lembaga pengawasnya. Dan harusnya Bawaslu yang aktif itu kan. Ya, harusnya berarti Bapak memantau misalkan si A kepala daerah di sini kok tiba-tiba ada di ujung sana. Dari sini ada tiba-tiba di sana. Apakah dia sudah cuti? Kapan Cuti, surat cuti itu diberikan? Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Terus apakah ketika kunjungan itu dia lepas dari fasilitas negara, ajudannya gimana? Nah, itu anggarannya bagaimana dan lain-lain ya pengawas lah yang harus menjelaskan ke masyarakat karena masyarakat tidak ada akses untuk ke sana. Sehingga kita berharap bahwa kan kita ini tinggal 8 hari ya menjelang masa tenang. Masa tenang kan 11, 12, 13. Ya, tapi kalau kita ngitung ya kira-kira 2 minggu lagi lah Pak ya, coblosan ini Pak. Iya. Dan itu pas ya mudah-mudahan Pak coblosan nanti itu memang tidak terlalu banyak case-case yang lebih menciderai ya. Ya case-case misalnya bagaimana kemudian seluruh regulasi tentang tata cara kan sudah ada PKPU-nya tentang cara-cara pemungutan suara, penghitungan suara hingga di tingkat TPS, BPK, di kabupaten kota, provinsi hingga di tingkat nasional. Nah, memang nanti problem besar juga misalkan ya kalau pemilu ini 1 putaran itu kan Februari sudah terpilih. Iya, dan pelantikan nanti masih Oktober. 8 bulan ini kan banyak hal yang bisa terjadi. Nah, itu Pak, meskipun ya misalnya kita nggak tahu siapapun yang menang 1 putaran, misal ada 1 putaran. Tapi kan selama ini banyak lembaga survei yang menganggap 1 putaran yang menang adalah Prabowo Gibran. Ya. Nah, itu gimana Pak? Kan secara de jure itu Presiden Jokowi masih menjabat kan. Tapi secara de facto bahwa pemilu ini sudah dimenangkan oleh presiden baru. Ya which is kalau misalnya banyaknya yang bilang oke, Prabowo lah, kita bilang aja sesuai survei-survei nasional itu Pak ya, itu Prabowo yang 1 putaran. Itu gimana Pak nanti iklim politiknya bahwa akan ada 2 presiden, satunya presiden menjabat, satunya presiden terpilih, dan ini 8 bulan Pak. Bukan cuma 2 bulan, 3 bulan yang masa transisi atau apa, ini 8 bulan. Jadi antara satunya memenuhi kekuatan, dia menambah kekuatan, satunya mulai kehilangan kekuatan. Nah, apakah itu di iklim politik Indonesia akan berpengaruh, Pak? Kalau jenengan sebagai teman-teman Mapilo? Ya, ini kan baru, benar-benar baru. Karena kan Pilpres dan Pileg jadi satu ini kan baru. Dulu kan Pileg dulu April, Pilpresnya Juli. Ya. Agustus, September, Oktober, cuma 3 bulan rentangnya. Itu 3 bulan itu kan penghitungan tingkat nasional itu biasanya sebulan. Ya, terus belum keputusan MK dan lain sebagainya. Sehingga pas saat duduk selesai dia sudah jabat. Ketika proses administrasi kepemiluannya selesai. Nah, sekarang 8 bulan ini yang belum ada contoh di kita. Belum ada contoh dan itu mungkin kalau di dunia ini terpanjang. Kita lihat misalkan kalau pemilu-pemilu di Amerika, di Malaysia sekarang terpilih besok dilantik. Ya. Sehingga jaraknya nggak terlalu lama lah Pak ya. Sehingga tidak akan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ini kan 8 bulan. 8 bulan ini kan kemungkinan banyak banget Pak. Mungkin juga yang belum pernah diramalkan atau belum pernah dibayangkan oleh bangsa ini. Gitu. Nah, ini nanti mungkin juga perlu kajian-kajian mendalam karena memang gini, kalau putaran kedua saya mungkin bisa agak tertolong karena kan akan berlangsung Mei Juni. Juni Pak katanya. Ya, Juni Juli malah. 15 Juni kalau saya tidak salah baca kemarin 15 Juni itu pencoblosan untuk putaran kedua. Terus penghitungan lagi kan. Penghitungan lagi sampai Juli. Sampai MK juga. Ya, Agustus, September, Oktober. Iya 2 bulan lah. Ya. Efektifnya 2 bulan. Jadi kayak 4 pilpres sebelumnya itu dilaksanakan Juli. 4 pilpres sebelumnya dengan enak ketika selesai 1 bulan, 2 bulan, sebulan terakhir dan tinggal nunggu saja. Oh jadi landai, ya, smooth lah. Nunggu hari, karena kan proses untuk penghitungan itu sebulan sambil nunggu ketika misalkan ada putaran kedua. Atau ada putusan MK. Ini nanti juga makanya perlu pemikiran bersama juga apa yang akan kita lakukan selama 8 bulan itu.
Saya tidak tahu apakah ini sudah ada perumusan-perumusan, saya juga belum pernah baca apakah ada perumusan-perumusan khusus tentang 8 bulan itu akan diisi apa, apakah ada pemerintahan transisi, apakah presiden akan membentuk pemerintahan transisi untuk berhubungan dengan presiden terpilih sekarang, dengan menteri-menterinya, dengan presidennya menjelang serah terima. Tapi kan 8 bulan juga bukan waktu yang pendek gitu loh. Bukan waktu yang pendek, termasuk nanti siapa yang bekerja di sana dan lain-lain itu kan. dan komunikasi lobbying politik itu Iya, waktu yang cukup banget loh, Pak. Lebih Pak. Yang mungkin ya kalau saya juga tidak pernah membaca contoh yang seperti ini gitu di negara yang lain. Sehingga ini mungkin case baru, sehingga juga harus kalau belum ada, kalau mungkin saya belum baca, mungkin sudah ada rumusannya, saya juga belum tahu. Tapi paling tidak ya harus segera diputuskan seperti apa gitu loh. Masa tunggu 8 bulan ini. ini emang agak bahaya nih Pak. Maksudnya pilpres 8 bulan itu kalau memang satu putaran itu waktu yang panjang. Nah tadi misalnya kita ngomongin sebelum podcast yang di luar tadi Pak, kan katanya ini pilpres semi timnas, ada potong generasi yang dimana mungkin di situ diwakili oleh Gibran yang jaraknya dengan para calon-calon lain agak jauh ini Pak generasinya. Nah, apakah potong generasi yang dilakukan oleh Gibran dan koalisinya Pak Prabowo itu akan berdampak ke kontestasi politik setelah Pilpres? Kan masih ada pilkada serentak. Ya. Terus nanti di 2029 ada Pilpres lagi. Itu apakah akan berpengaruh, Pak? Ya, kalau melihat perkembangan sekarang ya sangat mungkin. Okay. Yang pertama gini, karena kan sekarang informasi itu kan sudah bukan lagi didominasi oleh media pers. Karena kan juga penetrasi dari media non pers, diantaranya media sosial itu cukup tinggi juga. Lah, kawan-kawannya misalkan di angkatannya Gibran dan kawan-kawan ini kan masuk generasi Gen Z dan Gen milenial kan. Itu kan dua generasi yang itu kemudian dalam beberapa waktu terakhir itu mereka bukan pembaca media. Ya, tapi penggiat media sosial. Iya, penggiat media sosial yang itu dua domain yang berbeda. Yeah. Walaupun sama-sama memasok informasi ke masyarakat. Nah inilah makanya karena Gen Z itu suka belanja informasi di media sosial. Ya seringkali kalau saya misalkan kebetulan saya itu kan juga asesor untuk jurnalistik itu, saya katakan ya media pers itu harus membanjiri kanal-kanal media sosial dengan produknya. Okay. Supaya produk dari media pers itu juga dibaca Gen Z, juga dibaca Gen milenial, agar mereka mendapat informasi yang utuh, bukan informasi sepotong-sepotong yang itu hanya dibuat demi kepentingan diguntingi tambal sulam dilepas, digunting tambal sulam dilepas. Oke. Nah itulah makanya dengan adanya perubahan generasi ini, peranan pers untuk memberikan informasi kepada generasi Z dan generasi milenial itu wajib hukumnya. Wajib kenapa? Karena agar jangan sampai mereka didominasi informasinya dari media sosial. Yang kadang-kadang nggak lengkap atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, hampir semuanya kan mesti basisnya kepentingan, basisnya itu juga bukan sesuatu yang dilakukan oleh kawan-kawan media. Itu dari sisi misalnya dari sisi kode etik, dari sisi pemenuhan klarifikasi, dari sisi pemenuhan validasi, verifikasi kan tidak dilakukan. Ya kalau mereka tidak belajar jurnalistik atau tidak terjun di dunia media, terutama pers ya Pak ya, itu ya banyak yang tidak melakukan itu. Betul. Cover both side dan lain sebagainya lah. Apalagi lah itu makanya generasi ini kalau nanti terjun di pilkada November nanti ya juga harus ada peran penting media, tanggung jawab besar, tanggung jawab moral yang cukup besar. Berarti sebenarnya generasinya Gibran atau di bawahnya Gibran itu harusnya juga penetrasi ke media pers juga Pak untuk memberikan informasi yang lebih utuh, lebih pantas, lebih layak untuk publik. Ya. Bukan hanya penetrasi di media sosial secara gamblang kayak sekarang nih. Betul. Joget-joget gitu-gitu kan, Pak. Dan makanya media pers harus hadir di antara mereka. Oke. Jadi media pers harus menjemput mereka, karena mereka untuk diminta sekarang aja kalau misalkan jangan orang lain, anak-anak saya yang generasi Z ya, saya kasih koran ya tidak pernah disentuh. Apalagi beli, tinggal baca aja tidak pernah sudah.
Nggak pernah. Kalau koran di rumah cuma saya aja yang baca gitu. Artinya karena saya kan generasi X ya, tetap seneng baca koran gitu. Tetap seneng informasi dari koran walaupun udah terlambat sehari kan. Tapi kita lebih suka baca lah Pak. Iya, nah ini anak-anak ini sukanya gambar, sukanya video, sukanya informasi-informasi pendek, tidak mau bertele-tele. Kalau milih ya saya suka ini ya sudah seneng aja. Jadi jangan sampai generasi nanti ini bisa disebut kehilangan apa ya? Anideologi. Oh jadi memilih menggunakan perasaan bukan menggunakan Ya. akal pikirnya. Ya karena yang dikonsumsi itu. Oh, oke. Karena media sosial ngarahnya ke perasaan mungkin Pak ya. Karena dikonsumsi media sosial sehingga ya lebih banyak mereka ya itu yang dilihat. Oh ini apik itu ya. Ini menyenangkan, ini sesuai dengan jiwa saya dan lain-lain. Padahal itu belum tentu Ya, baik untuk dipilih. karena kan apapun kalau di medsos kan lebih banyak packaging saja, jualan packaging yang itu, sementara kalau mau membaca di media pers itu lebih runut, lebih lengkap rekam jejak, lebih lengkap tentang apa dan siapa calon-calon pasangan dari 3 pasangan itu. Nah, berarti memang kalau di media sosial itu Pak ya, Gen Z kurang informasi yang mendalam. Pasokannya itu tugasnya, kalau saya menilai bahwa itu tugas pers harus masuk di media sosial. Oh, malah tugas kita semua, Ya, teman-teman jurnalistik untuk masuk ke situ ya. Jadi produknya itu dimasukkan di media sosial. Oke. Supaya apa? Mengimbangi informasi yang tidak berimbang ini. Oke. Nah, untuk di Pilpres kali ini, Pak, menurut jenengan apakah ada calon-calon yang terlalu menggunakan media sosial tanpa menggunakan pers? Jadi mereka kayak udahlah, aku tak full di media sosial aja dengan ya entah nanti menutupi kekurangan atau menutupi rekam jejak yang buruk, tapi dibuat lebih positif, dibuat lebih menyenangkan. Saya mau ngomong sesuatu tapi takutnya menyasar ke paslon tertentu, Pak. Iya, jadi kalau di medsos ketiga-tiganya pakai. Ketiga-tiganya pakai. Kemudian dampaknya ini sebenarnya kan saya sering kali dulu sejak 2015 sering kali teriak-teriak ke KPU itu apa sih? Kita itu media setiap kali pemilu itu yang seharusnya panen itu gagal panen. Aduh. Iya, saya itu sering kali. Kebetulan saya juga mantan penyelenggara ya. Saya ketua Panwaslu 2005 Kota Surabaya. Pilkada pertama itu saya ketua Panwaslu. Nah itu di situ makanya ketika itu pers itu masih merajai lah, panennya besar, seluruh pasangan calon masang di media, siapapun tergantung besar kecilnya media itu sudah berimbang lah. Nah kemudian sejak pemilu 2015 itu dilarang, hanya KPU yang boleh memasangkan calon. Sekarang dibuka lagi. Dibuka lagi, caleg paslon itu boleh masang langsung ke media. Tapi yang terjadi apa? Sepi. Mereka lebih memilih ke media sosial. Sepi lah. Mereka lari ke media sosial, 1 gratis, 2 lebih sesuka anunya memasang sesuai dengan keinginannya, 3 persebarannya kan tentu lebih luas. Dan lebih bisa di-share ke, terutama ya dari 204 juta DPT itu 55% kan Gen Z dan Gen milenial. Jadi sebenarnya sekarang itu ya pemilunya anak muda. Karena penentu siapa presiden mereka, presiden mendatang ya Gen Z dan Gen milenial itu. Nah, kalau mereka datang semua mencoblos, menang dia 55%. Lah, kalau menurut jenengan Gen Z sekarang lagi prospek milih siapa nih, Pak? Nah, itu yang saya kalau saya sih melihat survei-survei sekarang kan hampir semuanya kan ya perbedaannya cukup besar. Perbedaan cukup besar antara lembaga A memenangkan ini, lembaga B memenangkan yang lain, lembaga C memenangkan yang lain, dan mungkin kalau kita pernah berkaca pada hasil Pilpres di Amerika 2016 kan ada satu yang dilupakan, yaitu tentang silent majority. Silent majority ini yang sekarang terjadi. Kenapa mereka terjadi? Mungkin karena faktor sungkan, karena takut, sehingga kita ditanya tidak pernah ngomong. Sampean milih siapa? Nah, silent majority ini yang sekarang kekuatan besar. Dan itu banyak nggak sih, Pak? Banyak. Dan bisa mengubah suara di Pilpres? Hampir pasti bisa. Dan kalau menurut jenengan silent majority ini banyak di paslon 1, 2 atau 3, Pak? Silent majority ini rata-rata karena misalkan karena soal struktural, persoalan organisasi.
persoalan perkawanan, persoalan persaudaraan yang itu membuat mereka pakeu untuk menyatakan dengan jelas ketika ditanya oleh lembaga survei. Oke. Nah itulah makanya silent majority ini rata-rata kalau ada bahasa mereka itu kan yang belum memilih. Swing voter. Nah, sebenarnya padahal itu lebih besar daripada swing voters. Oh, oke. Cuma makanya seringkali silent ini yang cukup besar. Nah, itu kalau menurut jenengan posisi silent majority sekarang itu mereka ada di 1, 2 atau 3, Pak? Kita langsung belak-belakan Pak, udah hamin 2 minggu. Kalau soal nomor tidak bisa menyebut, tapi mereka pasti akan menentukan pilihannya itu ya ketika mau berangkat ya. Mereka sudah punya pilihan. Mereka sudah punya pilihan. Tapi juga pemantapannya ya ketika masa tenang itu, setelah kampanye masa tenang mereka yakin melangkah, dan itu mereka baru sudah tidak silent lagi di dalam bilik. Nah, ini terakhir, Pak. Sebagai Mapilu, Pak, menurut jenengan Pilpres kali ini satu putaran atau 2 putaran? Sekalian closing kita, Pak. Kalau saya melihat dari konfigurasi politik yang berkembang akhir-akhir ini dengan melihat posisi beragam dari hasil survei, kok kayaknya agak susah satu putaran. Agak susah satu putaran. Agak susah satu. Berarti akan 2 putaran. Clear. Pilpres 2 putaran. Yang menang siapa belum tahu nih, Pak ya.